adik-adik. Shalom. Senang sekali kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu Di udara. bersama Kak Vita, Tante Emma, Kak Kesya, Hai. dan Kriwil. Yeay. Siapa yang belum mandi? Waduh. Udah dong, pasti udah Kira-kira mandi. ada dong, nggak ya Kak. yang belum mandi? Kan udah siap-siap Kak Vita. Oh iya, siapa yang udah sarapan? Kok ragu-ragu? Siapa yang udah siap? Ayo coba angkat tangan. Kriwil sudah. Iya. Nah, Kak Vita mau cek nih, kalau kalian udah siap, coba ya. Are you ready? Yes, I'm ready. Oh, yang siap cuma Kriwil sama Tante Emma sama Kak Kesya. Ya adik-adik, sekali lagi ya. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke, kalau sudah siap, siapkan juga hatimu ya. Kita akan mulai di dalam doa. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh beribadah kembali. Tuhan, berkatilah ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah kami boleh memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami juga boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, supaya kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Dan kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dengan baik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Walking with Jesus. Siapa yang mau jalan sama Tuhan Yesus? Aku. Semangat ya jalan-jalannya. Yuk, nyanyi Kak. Ikutin gerakan kita ya. Iya. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. Walking in the sunlight, Walking in the sunlight. walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus along. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam suka. jalan dalam duka. Jalan Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ku berjalan, kemana? Ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan kemana Kak? Ke Kanaan. Ke Kanaan. Ku berjalan Ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Udah sampai kita? Udah. Oke. Oke adik-adik, sekarang siapkan hatimu. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Ceritanya seru banget. Silakan Tante Emma. Iya. Oke, selamat pagi semua adik-adik yang menonton acara sekolah minggu di udara. Nah, pagi ini kalau adik-adik melihat
acara sekolah minggu di udara ada sesuatu yang lain daripada biasa. Iya. Ya, Ada ada nih? dekorasi-dekorasi. Iya. Ada huruf Ada 3 balon. huruf di depan ini loh. Balon. Si. Apa itu artinya ya? Barangkali ada adik-adik yang tanya. Si yang pertama apa? Karismatik. Si yang kedua City, lalu Church. Church. Jadi karismatik City Church. Ini nama dari gereja kami ya. Iya. Dan ada juga angka 10. Iya, ada Iya, balon. 10. Ada yang ulang tahun ya? Ada tulisan happy birthday. Iya. Kira-kira ulang tahun siapa ya hari ini? Kriwil. Oh, kriwil. Iya, ulang tahun. Bukan. Kriwil 10 tahun. Bukan. Ternyata Yang ulang hari tahun. ini kita merayakan hari ulang tahun Gereja gereja kita. kita yang ke-10 tahun. Happy birthday. Happy birthday Sisi. Untuk si Sisi. Nah, sekarang Tante mau meneruskan dengan cerita pada hari ini. Nah, beberapa minggu ke depan Tante akan cerita bersambung. Cerita bersambung. Sambung. Cerita berseri ya. Seri. Jadi kalau ada adik-adik yang absen satu kali, wow, ketinggalan Iya. dong ya. Jadi harus selalu setia Iya. hadir dan mengikuti acara sekolah minggu di Nggak boleh udara. absen ya, Tan? Nggak boleh, boleh nggak boleh. absen. Karena ini ceritanya berseri, ya bersambung. Dan judul yang besar dari cerita berseri ini yaitu God Lead Me. Allah memimpin aku, ya. Nah, cerita hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 12, 13, 14. Wow, panjang Tante. Panjang ya. Tapi kalau Tante mesti cerita Per pasal. dari 12, 13, 14 kita nggak selesai-selesai ya. Nah, cuman kita persingkat ya untuk hari ini. Nah, hari ini Tante akan cerita tentang satu judul tema yang wow, gak biasa. Apa tuh Tiang Tan? awan Tiang dan awan. tiang api. Wow. Apa Tiang itu? awan dan Tiang tiang awan api. dan Iya, tiang tiang api. Itu Nah, apa, Tan? adik-adik perhatikan ya, dengar cerita yang akan Tante ceritakan dengan baik-baik. Iya. Ya, oke. Nah, tapi Tante mau tanya dulu ya. Minggu lalu Tante cerita bahwa ada berapa tulah yang terjadi di negeri Mesir. Ayo, siapa yang tahu? Berapa ya? Kriwil. Iya. Ada 10. Pintar sekali. Ada Iya. 10 tulah. Lalu tulah yang ke-10 itu apa sih? Itu loh, Tante, kematian anak sulung. Oh, kematian anak sulung. Iya, Pintar, itu. Nisha. Siapa di sini yang sudah menghafal 10 tulah? Ayo, siapa yang sudah hafal? Adik-adik pasti sudah hafal nih di rumah. Ya. Sekarang kita mau saksikan video teman-teman kita yang sudah menghafal 10 tulah di Mesir. Ya. Kita saksikan sama-sama ya. Plagues in Egypt. 1. Water turned into blood. 2. Frogs. 3. Gnats. 4. Flies. 5. Disease on livestock. 6. Boils. 7. Hail. 8. Locusts. 9. Darkness. 10. Death of Egypt's firstborn.
Tulah ke-1 adalah air berubah menjadi darah. Tulah kedua adalah katak. Dan tulah ketiga adalah nyamuk. Tulah keempat adalah lalat pakik. Tulah kelima adalah penyakit sampar pada ternak. Tulah keenam adalah bisul. Tulah ketujuh adalah hujan es. Tulah ke-8 adalah belalang. Tulah ke-9 adalah gelap gulita selama 3 hari. Tulah ke-10 adalah kematiannya anak-anak sulung. Tulah di Mesir. Tulah di Mesir. Tulah pertama, air berubah menjadi darah. Tulah kedua, katak. Tulah ketiga, nyamuk. Tulah ketiga, nyamuk. Tulah keempat, lalat pikat. Lalat pikat. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Tulah keenam, barah. Tulah ketujuh, hujan es. Tulah ke-8, belalang. Tulah ke-9, gelap gulita. Tulah ke-10, anak sulung. Kemudian anak sulung. Bangsa Mesir dan ternaknya. Tulah Allah adalah 1. Air menjadi darah. 2. Katak. 3. Nyamuk. 4. Lalat pikat. 5. Penyakit sampar pada ternak. 6. Barah. 7. Hujan es. 8. Belalang. 9. Gelap gulita. 10. Kematian anak-anak sulung. Terima kasih. Hai, jadi hari ini aku akan menyebutkan 10 tulah. Tulah yang pertama, air berubah menjadi darah. Tulah yang kedua, katak. Tulah yang ketiga, nyamuk. Tulah yang keempat, lalat pikat. Tulah yang kelima, penyakit sampar pada hewan ternak. Tulah yang keenam, barah. Tulah yang ketujuh, hujan es. Tulah yang kedelapan, belalang. Tulah yang kesembilan, gelap gulita. Tulah yang ke-10, kematian anak sulung laki-laki. Nah, itu 10 tulah. Terima kasih. 10 tulah di Mesir. Pertama, air berubah menjadi darah. Kedua, katak. 3, nyamuk. 4, lalat pikat. 5, penyakit sampar pada hewan. 6, barah. 7, hujan es. 8, belalang. 9, gelap gulita. 10, kematian anak sulung laki-laki. Terima kasih. IBU. Shalom semua, selamat hari Minggu. Saya Rahel dari kelas Daud akan menghafalkan 10 tulah yang ada di Alkitab. Tulah pertama, air berubah menjadi darah. Tulah kedua, katak. Tulah ketiga, nyamuk. Tulah keempat, lalat pikat. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Tulah keenam, barah. Tulah ketujuh, hujan es. Tulah ke-8, belalang. Tulah ke-9, gelap gulita. Dan tulah ke-10, kematian anak-anak sulung. Terima kasih. God bless you. Oke, mari kita tepuk tangan buat mereka yang bisa menghafal 10 tulah. Wow. Nah, setelah bangsa Mesir mengalami 10 tulah berurutan ya, 10 tulah itu, lalu terjadi ada tangisan di setiap rumah. Karena setiap anak sulung di dalam setiap rumah, juga ternak yang sulung yang lahir pertama, semua mati. Karena malaikat maut masuk dan mencabut nyawa mereka. Jadi sampai ke istana Firaun juga. Malaikat maut masuk dan membunuh anak Firaun yang sulung, yang seharusnya menggantikan Firaun. Iya. Jadi Firaun sedih, istrinya juga sedih, semua bangsa Mesir sedih karena ada kematian di setiap rumah. Lalu Firaun bilang, panggil Musa dan Harun ke sini. Lalu waktu Musa dan Harun datang,
Firaun bilang, sekarang juga kamu bawa itu bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau tidak kita semua akan mati. Iya. Jadi Musa dan Harun senang banget ya. Iya, Karena mereka keluar dikasih dari Mesir. izin. Nah, bisa keluar dari Mesir. Kira-kira waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka keluar dengan tangan kosong? Enggak, Tante. Hmm. Bangsa Israel itu meminta emas, perak, pakaian-pakaian kain-kain yang bagus, yang mahal dari bangsa Mesir. Dan bangsa Mesir itu bermurah hati. Kasih Kira-kira, mereka. orang Israel mendapatkan apa yang mereka minta dari orang Mesir? Iya Tante, mereka mendapatkan itu emas, perak, barang-barang mahalnya orang Mesir. Wow. Orang Mesir mau kasih untuk orang Israel. Ya, jadi kira-kira siapa yang membuat orang Mesir bermurah hati sama orang Israel? Ayo. Pastinya Tuhan Oh iya, yang membuat pintar. orang Mesir bermurah hati. Iya, benar sekali. Tuhan yang membuatnya. Tuhan ingin membebaskan orang Israel dari penderitaan mereka di Mesir. Dan Allah mempunyai cara yang ajaib agar Firaun mau mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tulah yang ke-10 itu membuat Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ternyata bangsa Israel itu sudah tinggal di Mesir selama 430 tahun. Lama sekali. Lama banget, Tante. Itu ada 4 generasi ya lebih. Iya, lama sekali mereka tinggal Jadi, di Mesir. berita gembira waktu bangsa Israel dengar Firaun mengizinkan, semua senang. Dan Iya. mereka bersiap-siap untuk keluar dari tanah Mesir. Mereka takut Firaun berubah pikiran kan? Iya. Jadi malam itu juga mereka siap-siap mengemasi barang-barang mereka. Dan mereka harus makan makanan. Kan sebelumnya Musa suruh bangsa Israel menyembelih seekor domba. Terus darahnya disapu di ambang dan jenang pintu. Kemudian daging dari domba itu dibakar untuk mereka makan. Jadi mereka makan juga sambil berdiri. Nggak sambil duduk, berdiri karena mau cepat-cepat keluar dari Mesir. Nah, jadi mereka makan dengan roti yang tidak ada raginya dan mereka cepat-cepat makan sebab mereka akan keluar dari Mesir. Nah, bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu banyaknya kira-kira 2 juta orang, banyak banget. Belum termasuk juga ternak. Binatang-binatang yang mereka punya banyak sekali ya. Rame banget. banget. Terus kira-kira waktu mereka keluar itu mereka ada GPS gak Tan? Atau kompas atau peta gitu Tan? Iya betul Tante. Kan Nggak kalau nggak ada GPS atau kompas, nanti mereka tersesat di Iya, jalan. nyasar Tan. Kalian pinter juga ya. Kelihatannya sudah sering pakai GPS kalau mau cari-cari Iya. alamat khusus di Terus kamu Jakarta tersesat ya. nggak? Enggak. Ternyata Tuhan punya GPS atau kompas Lebih canggih ya, Tan? yang canggih, lebih dari itu semua. Apa tuh, Tan? Apa tuh? Apa? Kalian tahu nggak? Nggak tahu Nggak. kan? Ternyata Tuhan memimpin bangsa Israel dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Oh, itu Oh, GPS-nya. Tante, kenapa tiang awan pada siang hari? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Mengapa di siang hari pakai tiang awan? Tiang awan itu untuk memberikan kesejukan kepada bangsa Israel supaya mereka tidak kepanasan waktu berjalan di siang hari karena panas matahari gitu. Jadi tiang awan itu memberikan keteduhan kepada bangsa Israel sehingga mereka bisa berjalan di siang hari. Oh, lalu Tante, kalau tiang api, apa bangsa Israel enggak terbakar? Ya, Iya. memang betul juga ya, karena itu tiang api ya. Iya. Ternyata tiang api itu pada waktu malam untuk menerangi bangsa Israel. Ya, waktu itu kan belum ada listrik, Iya, gelap. belum ada PLN.
bagaimana bisa memberikan cahaya terang kepada sekitar 2 juta orang. Iya. Tuhan membuat listrik yang istimewa, yaitu tiang api. Sehingga bangsa Israel pada malam hari tidak tinggal dalam kegelapan, tapi ada terang yang menerangi mereka. Luar Dan biasa juga kalau ya. mereka harus berjalan di malam hari, tiang api itu menerangi jalan mereka, gitu loh. Nah, jadi mereka kan harus melewati jalan-jalan yang padang pasir, padang belantara. Nah, itu perlu tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Luar biasa ya pimpinan Iya, luar biasa Tuhan. sekali pimpinan Tuhan. Dan tiang awan dan tiang api itu berjalan bersama-sama bangsa Israel. Jadi bangsa Israel harus selalu menuruti kemana arah tiang awan dan tiang api itu memimpin mereka. Tante, Nah, kalau orang Israel bermalam, mereka bermalamnya di mana ya? Iya, Tan, apa di hotel? Boboknya Tapi ya? kan zaman dulu nggak ada hotel, Tante. Iya. nggak ada hotel, nggak ada penginapan. Oh, saya tahu Tante. Ah. Mereka Gimana, kan Kak bawa Vita? tenda. Oh, itu kayak pintar. Kalau kita mau Kisya, camping, Kak ya Vita. kan bawa tenda. Jadi mereka itu bisa bermalam dalam kemah mereka, di dalam tenda mereka itu. Jadi setiap keluarga dari bangsa Israel bawa satu kemah untuk keluarga Iya. mereka. Jadi kemah yang mereka punya atau tenda itu bisa bongkar pasang. Iya. Jadi waktu keren. mereka harus Bongkar berhenti, pasang. dipasanglah kemahnya. Nanti kalau mereka harus berjalan, dibongkar lagi, dibawa, dibawa dipotong lagi. kemahnya, Oh, begitu. Wah. Nah, jadi luar biasa ya. Iya. Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Luar Nah, sekarang biasa. kita mau lihat bagaimana dengan Firaun. Iya, Iya, Firaun. gimana tuh? Gimana tuh Tante? Setelah bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, Firaun berpikir, wow, sekarang tidak ada lagi orang Israel yang bantu kita untuk bangun Iya. kota-kota. Wow, kita nggak punya Tenaga kerja ya, Tan. tenaga-tenaga untuk bekerja. Jadi Firaun jadi kecewa karena dia sudah mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Akhirnya dia bilang, sekarang kita kejar yuk. Gawat dong. Lalu dia siapkan 600 kereta kuda 600. pilihan. Lalu 600 tentara pilihan. Waduh, Lalu Firaun bersama tentara dan kereta kuda mulai mengejar bangsa Israel. Wah, pasti dong mereka bisa mengejar bangsa Israel kan? Pakai kuda. Iya, secara mereka pakai kuda, pakai kereta cepat orang Israel pasti. kan jalan. Iya, bangsa Israel jalan kaki. Pasti bisa kekejar tuh Tan. Gimana dong Tan? Iya, terus apa yang terjadi, Iya, Tan? lanjutannya gimana Tan? Iya, Firaun bilang kita akan membawa mereka kembali supaya membantu kita. Nah, lalu mereka kejar. Terus Aduh, kira-kira tersusul nggak ya? Iya, Ay, gimana kayaknya tuh, Tan? sih tersusul. Iya. iya kan mereka pakai kereta kuda. Terus Terus gimana, Tan? kalau sudah tersusul, bagaimana ceritanya Iya, ya? apa Iya, yang terjadi gimana tuh, dong Tan? Tante? Gimana dong ceritanya? Aduh, Mau tahu? Iya. Bagaimana? Adik-adik juga pasti mau tahu ya. Iya. Nah, ikuti lagi acara sekolah minggu di udara Iya. minggu depan. To be Ternyata. continued. Bersambung Bersambung. ceritanya. Oh, Duh, gak sabar. sabar ya Kriwil nih. Iya Kita nggak nih. sabar. Harus ikut ya minggu depan ini. Jadi Kakak Syah. adik-adik semua harus siap-siap minggu depan. Kita akan dengar cerita yang lebih seru lagi ya. Oke? Oke. Nah, pelajaran untuk hari ini dari cerita yang sudah kita dengar, Tuhan memimpin bangsa Israel pada siang hari dengan tiang awan dan pada malam hari dengan tiang api. Ternyata pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Ya, amin. Bangsa Israel tidak perlu takut kepada teriknya sinar matahari, tidak perlu takut
dengan gelapnya malam hari, karena Tuhan sudah menyediakan persediaan yang istimewa. Tuhan memimpin mereka di siang hari dan di malam hari. Wow, Seperti luar biasa. Tuhan sudah memimpin bangsa Israel, Tuhan juga akan memimpin kita, Yes, adik-adik amin. semua. Amin. Memimpinnya bukan saja di siang hari, tapi di malam hari juga. Iya. Ah, kalau adik-adik sedang melakukan perjalanan, ketahuilah Tuhan juga menyertai, ya. Sama seperti Tuhan menyertai bangsa Israel, ya. Iya. Oke. Waktu belajar dipimpin Tuhan juga. Waktu belajar Waktu dipimpin. bobo dipimpin Tuhan juga. Waktu hafal ayat hafalan juga dipimpin Tuhan kan, supaya bisa menghafal dengan baik. Iya. Nah, adik-adik ya. Karena hari ini kan kita merayakan HUT gereja kita yang ke-10. Nah, dalam rangka memperingati HUT CCC yang ke-10, kita mengadakan lomba nih. Wah, ya. asik lomba. Iya, lomba, ikut ya Kriwil. Lombanya membuat video kreatif ya. Jadi kalian buat video yang kreatif, sekreatif mungkin. Nah, kalian bisa pilih membuat video tentang memberikan ucapan selamat ulang tahun CCC yang ke-10, atau kalian bisa membuat puisi atau membacakan puisi ya mengenai HUT CCC yang ke-10 ya. Harus menarik ya. Oh, harus menarik, harus sekreatif mungkin ya. Nanti kami akan pilih 2 video yang terbaik yang akan jadi pemenangnya dan ada hadiahnya ya Tan. Iya. Ya. Jadi kalian buat sebagus-bagusnya dan jangan lupa dikirimkan ya. Batas waktunya sampai 2 minggu ya. 2 minggu kemudian ya. Nanti akan diumumkan siapa pemenangnya. Jadi mulai sekarang kalian siapkan videonya yang terbaik ya. Oke, Jadi adik-adik. ada 2 pemenang. 2 pemenang. Jadi 2 video terbaik yang akan menjadi pemenangnya. Oke. Sekarang ayat hafalan. Ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 48 ayat 15b. Isinya, Apa tuh? Allah lah yang memimpin kita. Nah, kalau panjang apa Kak Kesia? Iya, ini ayatnya dipersingkat untuk adik-adik yang usianya lebih kecil. Untuk yang kelas besar hafalinnya, sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Cukup panjang, tapi Iya. pasti Panjang ya. adik-adik yang besar bisa ya. Iya, Iya. cukup panjang Oke. tapi kalian pasti bisa. Nah, Mm-mm. Tante, Kak Vita, Kak Kesia, apa? kan kita lagi ngerayain HUT-nya si Sisi nih. Iya. Yuk kita ucapin ya sebelum kita menutup sekolah minggu kita. Ayo. Kita ucapin sama-sama ya. Iya. Hitung sampai ketiga. 1, 2, 3. Happy birthday Sisi Yang Tuhan Yesus ke-10. Tuhan Yesus memberkati. Wow. Nah, kita akan mengakhiri acara sekolah minggu di udara. Saya Tante undang kita bangkit berdiri, kita akan menyanyi satu lagu. Mungkin adik-adik semua sudah tahu lagu ini. Lagu ini mengatakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita akan nyanyikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan, oke? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku,
waktu ku bimbang. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat cerita pada hari ini yang begitu indah. Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Begitu ajaib, begitu luar biasa penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Dan kami yakin dan percaya Tuhan yang sama yang kami sembah akan juga menyertai kami, baik siang, baik malam, baik waktu kami dalam perjalanan, baik waktu kami sedang belajar, apapun yang kami lakukan, kami tahu Tuhan selalu menyertai kami, sehingga kami tidak perlu takut karena kami tahu penyertaan Tuhan itu indah dan selalu ada di atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sertailah anak-anak dan semua adik-adik yang sudah menonton acara ini, juga keluarga orang tua mereka. Engkau pimpin, Engkau menyertai, dan berilah anugerah-Mu ada di atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Happy Sunday adik-adik. God bless you.